Oke, jadi di video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang paling sering ada di kolom komentarnya di KID. Pertanyaannya apa? Ini. Bang, laptop terjangkau di harga 5 jutaan buat pelajar dong. Itu adalah pertanyaan yang paling sering ada di kolom komentarnya di KID. Cuman sebelum masuk ke situ, kita akan coba lihat dulu apa arti pelajar di dalam Kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pelajar artinya adalah murid, mahasiswa, atau peserta didik. Semuanya mengandung makna anak yang sedang berburu, belajar, bersekolah, dan juga kuliah. Dan pelajar, murid, atau mahasiswa ini punya berbagai macam background dan juga berbagai macam jurusan. Ada yang backgroundnya pelajar sultan yang harga laptop 20 juta ya hayu aja, gas aja. Tapi juga ada pelajar yang harga 7 juta itu masih lumayan mahal menurut mereka. Ada juga pelajar dari berbagai jurusan yang butuh laptop dengan spesifikasi high-end kayak arsitek, DKV, desain grafis, broadcasting, dan pelajar-pelajar yang butuh aplikasi berat. Ada juga pelajar yang butuh laptop hanya untuk office, hanya untuk ketik-mengetik ya, pelajar SD, SMP, SMA. Kalau kuliah ya yang jurusan manajemen, ekonomi, akuntansi, teknik informatika dengan codingnya, programmer dengan codingnya, dan lain-lain. Dan di video kali ini karena saking banyaknya yang tanya laptop pelajar di harga 5 juta, jadi kita hanya fokus ke laptop yang harganya 5 juta yang menurut saya paling terbaik, paling worth it untuk dibeli sampai saat ini. Jadi kalau jurusannya rendering 3D ya agak ngos-ngosan sih ya, bisa tapi ngos-ngosan. Tapi kalau kita ngomongin layar, laptop yang akan kita bahas ini layarnya udah memiliki standar 100% sRGB. Jadi kalau cuma untuk preview aja masih bisa. Dan dari semua laptop yang kita review sejauh ini sampai 2022, sekarang kita syuting itu Juli, ya dengan harga 5 jutaan sih masih dipegang sama Infinix Inbook X2 ini. Dia yang paling price to performance, paling worth it untuk dibeli karena spesifikasinya di harga segitu juara lah kalau di kelasnya. Harganya 5 jutaan, lebih tepatnya itu 5.499.000, tapi itu harga normal. Nah, Infinix lagi ada program, lagi ada promo yang namanya Back to School yang harganya jadi lebih murah. Coba kalian tebak berapa harganya? Harganya cuma jadi 4.799.000. Jadi selisihnya lumayan banyak. Harganya di bawah 5 juta. 5,499 aja menurut saya udah price to performance, sudah paling worth it untuk dibeli. Sekarang jadi 4,7 juta. Jadi paling worth it lagi. Kenapa bisa gitu? Pertama kita bahas dari sisi layarnya. Biasanya di harga segini untuk dapat panel IPS itu gila, susah banget. Biasanya cuma panel TN. Infinix bisa kasih layar IPS dengan color game mode yang mendekati 100 sRGB. Sebenarnya kalau untuk pelajar yang jurusannya desain grafis, arsitek, ya kalau hanya sekedar preview aja dengan layarnya Infinix ini udah cukup. Tapi memang kalau disuruh render 3D, ya dia masih lumayan ngos-ngosan. Karena dia nggak ada dedicated graphic card-nya. Kalau dibuat coding website, building website dengan coding masih bisa. Dan warna-warna banner website yang kalian bikin, kalian build, akan sesuai outputnya dengan yang kalian inginkan. Karena warna yang dihasilkan itu adalah warna yang mendekati warna aslinya. Untuk spesifikasi di harga 4,7 juta dia juga udah yang paling worth it. Brand lain biasanya di harga segini tuh kasih Celeron atau Athlon. Tapi Infinix bisa kasih kita Intel Core i3 generasi ke-10, 1005G1, prosesor yang masih tergolong baru juga dari Intel. Memori RAM-nya juga udah dikasih langsung 8 GB. Biasanya brand lain 4,7 ya 4 GB, tapi ini 8 GB. Untuk storage juga nggak pakai hard disk, dia udah pakai SSD dengan storage-nya itu 256 GB. Tapi kalau kita ngomongin 256 GB di harga 4,7 juta masih standar lah, masih banyak brand lain yang pakai storage 256 juga di harga segitu. Sebenarnya si Infinix Inbook X2 ini udah pernah kita review, kita udah pernah nge-review yang Intel Core i3 dan juga Intel Core i7. Buat kalian yang mungkin belum nonton videonya, nanti bisa tonton di sini atau langsung aja lihat di kolom deskripsi. Di video kali ini kita akan fokus menjawab pertanyaan laptop 5 jutaan terjangkau untuk pelajar. Waktu zaman saya kuliah dulu, kuliah saya nggak jauh sih ya, kampus saya itu ada di Universitas Brawijaya dan saya orang Malang, paling 5 menit sampai. Cuman dulu saya jurusan VIA dan kalau misalkan kelas pagi itu biasanya ada di lantai 1. Kelas siangnya ada di lantai 10 dan laptop saya dulu bukan laptop gaming tapi pada waktu itu karena laptop waktu itu masih berat-berat, bobotnya sekitar 2,5 kg. Jadi kalau misalkan saya harus ke lantai 1, dari lantai 1 ke lantai 10, wah itu
males banget bawa laptop karena berat. Si Infinix Inbook X2 ini secara bobot dia cuma 1,24 kg. Separuh lebih ringan dari laptop saya dulu. Jadi buat yang kos atau rumahnya jauh dari sekolah atau kampus, gak ada lagi alasan males bawa laptop. Karena secara bobot dia ini enteng banget. Dari segi desain dia juga nggak malu-maluin. Dia pakai bahan full metal dengan warna dinamis. Jadi ada 4 warna yang bisa kalian pilih. Ada grey, blue, green, dan juga red. Tinggal pilih aja warna yang paling mempresentasikan kalian. Dan kemarin juga ada pertanyaan tentang laptop 5 jutaan yang enak digunakan untuk coding. Si Infinix Inbook X2 ini dengan harga 4,7 jutanya, kalau kita gunakan untuk coding, keyboardnya udah enak, tactile, empuk, dan yang paling menarik lagi ya, dengan harga segini, dia udah memiliki backlit dengan 3 tingkat adjustment brightness. Jarang banget brand lain di harga segini mampu memberikan keyboard yang udah backlit. Jadi buat kalian yang suka coding, programming udah cukup nyaman. Jadi kalian bisa coding di tempat yang remang-remang, kayak cafe atau kamar. Untuk baterainya juga masih bisa diandalkan. Kita tes untuk browsing pakai Microsoft Edge, brightness 50%, Wi-Fi on. Dia bisa bertahan sekitar 8 jam 30 menit. Masih oke banget. Kapasitasnya juga di atas rata-rata brand lain yang 4 juta itu biasanya 38 watt hour atau 48 watt hour. Ini 50 watt hour. Terus juga ada pertanyaan 5 juta kebutuhannya untuk daring, untuk online. Yang menarik, si Infinix ini memang kalau secara resolusi webcam dia cuma 720p 30 fps. Tapi kalau kita tekan Fn plus spasi bakalan ada ring light, 2 ring light yang bisa menyinari wajah kita. Jadi kalau misalkan kita WFH, kita daring dari rumah dan ngerasa cahayanya kurang, tinggal tekan aja Fn plus spasi. Terus juga ada pertanyaan, Bang, laptop 5 jutaan yang bisa main GTA 5. Nah, sebenarnya si Infinix Inbook X2 ini udah pernah kita review tes game itu kalau nggak salah Genshin Impact, Dota 2 sama Valorant, dan dia sanggup. Kalau GTA 5 seharusnya sanggup, tapi apakah dia benar-benar sanggup? Ya, jawabannya dia sanggup ya. Cuman dia dapat minimal FPS yang minimalnya ini masih playable untuk dimainkan. Jadi average-nya ada di 30-an FPS. Jadi kalau misalkan kalian udah bosen belajar, butuh refreshing, nggak usah ke rental PS, gak usah ke tempat dingdong ya, tinggal buka aja GTA 5-nya di sini. Cuman kalau saya nge-review laptop Infinix, hampir semua laptop Infinix pasti pertanyaannya, Bang, garansinya gimana? Wajar sih ya pertanyaan kayak gitu karena Infinix ini bisa dibilang masih newbie lah kalau di dunia perlaptopan Indonesia. Tapi walaupun masih newbie, ternyata untuk garansi atau service centernya dia udah tersebar di 130 cabang di seluruh Indonesia. Garansinya ini 2 tahun dan 1 tahunnya itu untuk baterai dan juga adapter. Kalau kalian pengen tahu apakah kota kalian itu masuk ke service centernya Infinix, kalian tinggal buka aja website resmi service centernya Infinix yang ada di korkel.com/id service center. Oke, jadi kesimpulannya sebenarnya kalian udah bisa tahu lah ya dengan harga 4,7 juta Infinix Inbook X2 ini. Ya dia yang paling worth it di harga segitu sampai sejauh ini. Kalau kita ngomongin kekurangannya untuk memori RAM-nya dia onboard, nggak bisa di-upgrade. Storage-nya ini kalau kita mau upgrade bisa sih, cuman dengan cara kita ganti dengan kapasitas yang lebih besar. Terus dia juga belum ada Thunderbolt-nya, kalau USB-C-nya sih ada 2. Tapi kalau dengan harga 4,7 kita minta Thunderbolt sih, itu agak kurang ajar. Tapi terlepas dari semua kekurangannya, dengan harga 4,7 juta menurut saya dari segi price to performance, price to build quality, price to design, price to specification, price to fitur, Infinix ini lengkap dan susah dilawan sama brand lain di harga segini. Dan sebenarnya bukan cuma untuk pelajar aja dia terbaik di kelasnya, tapi di kelas 4-5 jutaan menurut saya dia juga masih yang terbaik. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.